Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol. Bagus ya? Ya. Bagus? Ya, kalau sudah bagus saya cek yang kedua. Cek saldo, cek kuota, cek saldo bagus. Wah, ini masalah. Nih. Mohon maaf, saya duduk atau berdiri? Jadi, orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Panitia menyediakan kursi ini berat mengangkat dari bawah, sangat menyinggung perasaan kalau tidak kita hormati. Maka izinkan saya menghormati panitia menyediakan tempat duduk. Saya mau duduk sebentar saja supaya tidak menyinggung panitia. Ya. Alhamdulillah. Cuman memang nyaman kursi, maka banyak orang rebutan kursi sampai anaknya, menantunya semuanya dicarikan kursi. Tapi mohon maaf, saya ingin menegaskan saya termasuk orang yang tidak berambisi terhadap kursi. Maka izinkan saya berdiri lagi dan saya sudah hormati panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati man raghiba an sunnati falaysa minni wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasul karim manahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, tolong Zaki dan Muja tolong duduklah dengan santai karena ini enggak usah terlalu serius, karena ini bukan acara inti, karena Anda mohon maaf sudah ijab qabul sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa konteksnya saya bila-bilain padahal saya harus nolak beberapa permintaan pada pagi hari ini, karena ini sebagai concern dan kepedulian saya selaku pembina di Bina Anak Soleh BIAS terhadap Bapak Haji Cahyono dan Ibu Lilin ini. Kenapa? Karena beliau adalah pendiri sekaligus pembina jaringan BIAS. BIAS itu Bina Anak Soleh, Pak. Yaitu lembaga pendidikan dari mulai baru lahir sampai mau mati. Ya, karena ada playgroup Batita, bawah 3 tahun sudah dimasukkan BIAS di lembaganya Pak Cahyono, lembaga saya ini. Dan mungkin dari Kalimantan belum banyak paham. Kemudian playgroup TK, SD, SMA, SMA, perguruan tinggi, bahkan ada BSS. BSS ini adalah BIAS Special School. Jadi yang boleh daftar yang pensiunan. Jadi yang mohon maaf, yang senior. Yang ini mohon maaf, kalau Zaki ini milenial. Kalau yang boleh daftar ini yang kolonial itu ya seusia Pak Jatmiko ke atas lah, yang rambutnya sudah mulai berubah warnanya gitu. Jadi yang sudah mulai tumbuh uban itu baru boleh, sampai namanya aja Husnul Khotimah, sampai sekolahnya sampai billahi taufik wal hidayah, itu semuanya. Dan ternyata kita animonya besar, mohon maaf Pak, di Jogja, di Semarang itu kita sampai kuotanya itu menolak-nolak, itu semuanya. Dan perlu diketahui Zaki ini adalah, ini mohon maaf Muja,
Anda mendapatkan zaki. Ini punya cita-cita dari awal karena dulu SD SMP-nya juga di Bias. Jadi pernah SMA-nya di Bias dan paling enggak pernah merasakan ya rumah saya fasilitasi juga semuanya dan pernah masih makanan-makanan dari saya, jadi saya punya ini semuanya. Dan memang cita-citanya mau cari istri impor ya, jadi memang nyarinya aja di Al-Azhar di Kairo, tapi ternyata produk dari Kalimantan juga ya semuanya. Sudah dibanggakan dari Mesir, istri saya dari Mesir ternyata orang Kalimantan ya. Dan mohon maaf, beliau adalah santri di Universitas Al-Azhar Kairo dan mantan ketua Muhammadiyah ternyata, dan ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah di Mesir. Maka tadi fotonya ada Bang Din Samsudin. Bang Din itu Profesor Dr. Din Samsudin, Bapak semuanya tahu, mantan ketua Muhammadiyah, di mana setiap Kamis malam itu pengajian dan saya yang ngisi. Jadi saya termasuk gurunya Din Samsudin. Ya ini ya. Bang Din, saya manggilnya Bang Din, BD itu semuanya. Dan mohon maaf, apa konteksnya saya datang di sini? Pertama karena saya lebih tua, saya lebih duluan nikah daripada Zaki, maka tolong dengerin baik-baik, duduklah dengan santai. Orang Persia mengatakan pehledil bad medin, ambil dulu hatinya, nanti agama akan masuk ke dalamnya. Acara ini didesain dari awal ketika Pak Cahyono datang ke rumah saya, Bu Lilin datang ke rumah saya berdua, bawa oleh-oleh sedikit oleh-oleh itu semuanya. Itu mohon maaf meminta ke sini dan saya lock, saat itu juga saya lock. Dan seandainya pagi ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen saya kepada Bias di Magelang ini. Dan ini betul-betul saya jaga komitmen saya ini, saya dahulukan. Saya tidak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ya jadi masa namanya Wijayanto dipanggil Jokowi pasti enggak mau. Yang kedua, mohon maaf, selaku orang tua saya ingin menasihati, maka tolong beberapa hal saya berdasarkan pengalaman 21 tahun saya sudah menikah, istri saya 3 anaknya. Ini ya karena tadi suruh sakinah mawaddah warohmah itu tadi harus satu-satu. Kalau satu-satu kata Pak Bupati berarti saya nerangkannya tidak cukup dengan 3-4 jam. Nah, maka saya jadikan satu saja. Mohon maaf itu sakinah mawaddah warohmah. Cuman 3 kata itu akan saya terangkan pada hari ini berdasarkan pengalaman dan yang pengalaman empiris yang saya pakai, karena saya yakin saya sudah duluan nikah, saya sudah mohon maaf punya pengalaman lebih teori maupun prakteknya dibanding Zaki yang mungkin Zaki sudah pernah menikah? Belum. Masya Allah, inilah kelemahan pengantin baru, mudah lupa. Belum nikah kok duduk bareng itu gimana itu? Sudah pernah nikah? Nah gitu. Oh, belum gimana? Kemarin ijab kabulnya gimana? Ini baru saja nikah kok udah mulai lupa. Bahaya ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mengusahakan pakai slide, tolong on kan ya ini ya. Untuk memudahkan tolong. Dan ini slide-nya memang banyak banget, tapi tidak mungkin selesai dalam 2, 3, 4 jam karena ini paket kuliah menjelang pernikahan sampai punya anak nanti. Jadi nanti akan saya persingkat. Menikah, mohon maaf, menikah itu tolong, walaupun Anda lebih tahu dari saya, tetapi belum tentu secara pengalaman punya. Nikah ini adalah ikatan yang disebut oleh Allah dengan mitsaqon ghalidha. Tolong Zaki, Muja, dengarkan baik-baik, agak serius untuk kamu, yang lain untuk hiburan saja ya. Karena ini nasihat untuk kamu, mohon maaf. Dan alhamdulillah dari sekian banyak pasangan yang saya nikahi, belum ada yang berakhir dengan perceraian, belum ada berakhir dengan KDRT, disharmoni dan yang lain-lain. Modi Kusnedi yang nasihati saya sampai hari ini alhamdulillah keluarganya
masih rukun. Mohon maaf, Dian Sastrowardoyo itu juga saya yang nasihati. Gading Martin dan Gisel bukan saya yang nasihati. Nazar dan Musdalifah juga bukan saya, diundang saja tidak saya. Jadi tolong baik-baik perhatikan, karena detik.com ada 4 predator yang tidak boleh ada. Di dalam pernikahan Anda, Zaki, 1, jangan ada firaq, jangan ada divorce, jangan ada perceraian. Saya tidak ingin, sudah saya bila-bilain datang ke sini, karena random yang diberikan saya, itu saya mulai bicara jam 9. Ternyata jam 10 lebih saya baru ini. Padahal saya sudah bila-bilain habis subuh mandi saya. Padahal biasanya mandinya agak siangan. Itu semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, dan saya datang sendiri, tidak dijemput dan tidak diantar. Kayak jalangkung. Ya itu semuanya. Sehingga mohon maaf, tolong perhatikan baik-baik. Ini yang perlu Anda catat baik-baik. Kata mitsaqon ghalidho ini hanya 3 kali di dalam Al-Quran. Dan hanya untuk 2 peristiwa besar. Sayang kata mitsaqon ghalidho itu tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Perjanjian yang agung, yang kokoh, yang suci, yang berat. Sampai mengucapkannya harus dengan 1 lafaz. Sampai Imam Syafi'i rahmatullah alaih berpendapat, kalau ijab qabul ini tidak dengan 1 zaman 1 makan, maka tidak sah. Kalau enggak lancar, diulang. 3 kali enggak lancar, suruh wudu. Kalau wudu masih belum lancar, hari itu tidak boleh dinikahkan. Jadi waktu Zaki dinikahkan saya enggak ngelihat, tapi lihat videonya tadi. Saya nikahkan saudara dengan anak saya Mujahidah binti Mas'ud dengan Mas Kevin, tunai. Harus langsung saya terima. Itu pakai insya Allah saja enggak sah. Ya insya Allah saya terima Pak, enggak sah. Apalagi ya coba-coba dulu deh, mesti enggak diterima. Nanti sore saya jawab enggak sah. Kalau Anda di Indonesia Timur, beberapa kali saya mendapati di Irian, saya mendapati di Sulawesi, di Makassar, itu bukan hanya dikasih kepean, tapi tunainya itu enggak berhenti sampai dijawab. Saya nikahkan Zaki dengan anak saya Mujahidah dengan wajah tunai sampai saya terima baru berhenti. Serius. Karena untuk mempertahankan ini 1 lafaz. Maka mengucapkannya mudah, hanya 2-3 menit. Tetapi yang susah mempertahankannya. Kalimat yang berat, yang agung, yang suci ini tidak ada terjemahannya karena memang tidak ada bahasa Indonesia yang pas. Jangankan kok kalimat agama, puisi saja kalau diterjemahkan rusak. Aku binatang jalang, dari kumpulan yang terbuang, kalau sampai waktuku menerjang palang, tak seorang pun mengganggu, tidak juga kau. Aku binatang jalang. Tapi kalau yang baca itu orang Magelang, orang Muntilan, pakai bahasa Jawa, rusak itu puisi. Kula menika kewan galak. Saking kumpulan sampah nabraki pager. Pancen kula kewan, ora usah diomongke. Kenapa? Karena dari sisi ini maka mohon maaf, mitsaqon ghalidho pertama dipakai untuk janji pada Allah kepada Bani Israel di Bukit Tursina. Anda tahu 600 kilo dari, saya udah 6 kali ke sana. Gitu. Nanti nyebrang terusan Suez di Jabal Musa, di gereja Saint Catherine, musim gini ini dinginnya luar biasa. Indah sekali, lihat sana, sudah pernah ke sana dua-duanya. Disitulah ada perjanjian antara Nabi Musa dengan Ten Commandment. Di situ ada Samiri, ada segala macam di situ. Masa kuburan para nabi-nabi di situ ada. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kalau bulan gini ini ada salju karena saya terakhir ke sana, saya baru Februari kemarin ke sana. Pas pulang ke lockdown corona, saya di Mesir itu semua. Kok enggak ketemu dirimu? Ya ketemunya Kak Musa, anaknya Bu Lili di sana. Ya, mohon maaf dan untung enggak ketemu. Karena kalau ketemu paling saya dititipi Pak Cahyono untuk bawain itu bumbu-bumbu dari sini. Oke, jadi dari sisi ini sekali lagi mohon maaf, di situ Nabi Musa perjanjian berat, tidak boleh bawa anak, tidak boleh bawa terompah, tidak boleh bawa istri. Karena ada perjanjian berat.
Yang kedua, Allah memakai kata misakon ghalidha untuk mengikat Anda dengan muja. Maka pertama Anda harus jaga baik-baik. Maka tadi buku tamu itu jangan dihilangkan. Anda copy, Anda foto, Anda itu didokumentan. Karena apa? Kalau nanti Anda sampai bercerai, Anda harus minta maaf kepada semua tamu yang hadir sekarang ini. Karena Anda menyia-nyiakan doa dari semua. Semua yang berdoa ini selain untuk cari makan, tapi juga untuk mendoakan kalian. Supaya Anda jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Kamu telponi satu persatu, kalau udah mati datangi ke kuburan. Kenapa? Karena Anda menyiapkan doa. Ini yang datang ini semata-mata satu, itu dibela-belain datang dari Pati. Masya Allah, Pak Jatmiko ini Masya Allah, biar saya nikah aja dia nggak datang kok. Beliau nggak datang itu karena memang belum kenal waktu itu. Tapi artinya apa? Sampai Pak Bupati aja mohon maaf itu datang sini. Maka jangan sia-siakan doa ini. Jangan pernah menyakiti hati istrimu karena Anda mengikat berat. Karena Anda mengambil tanggung jawab. Sebelum nikah, mohon maaf, 2 menit, 1 menit sebelum nikah, surga nerakanya muja sangat ditanggung oleh Pak Mas'ud. Tapi sejak Anda nikah, maka surga nerakanya istri ada pada dirimu. Maka jangan menyakiti hati istrimu. Karena menyakiti hati wanita berarti pernah menyakiti hati seluruh keluarga besarnya. Dan Anda ingat, Anda kalau menyakiti hati istrimu, Anda tidak membiayai. Anda tidak, mohon maaf, Anda menikahi nunggu sampai sudah jadi LC baru kamu lamar. Itu karena saya juga begitu. Mungkin Anda belajar dari saya. Karena saya nikahi istri saya nunggu sampai S2 selesai supaya saya enggak biayai. Karena istri saya dulu mahasiswi saya. Karena kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat tuh kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam, kalau enggak mau enggak saya luluskan. Akhirnya mau juga dan sudah saya selidiki. Istri saya itu anaknya orang kaya di Jogja, anak seorang kiai, mohon maaf di Prawiro Taman, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Jangan-jangan kamu nikahi muja juga karena warisan di Kalimantan banyak, jangan-jangan karena itu. Tapi enggak apa-apa, tenang saja, masih lama warisannya. Saya aja yang mertua saya enggak ada belum dibagi sampai hari ini, sudah saya itu. Maka mohon maaf, maka jangan menyakiti. Sekali Anda menyakiti hati istrimu, menyakiti Pak Mas'ud, Bu Mas'ud, menyakiti adik-adik kakaknya dan anak yang akan lahir darinya. Ingat, kalau ada laki-laki nyakiti hati wanita, dengerin bapak-bapak semuanya. Kalau Anda menyakiti hati wanita, itu berarti high cost. Karena kalau wanita menangis, mohon maaf, air mata yang keluar itu merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, blush on segala mahal harganya. Apalagi panitia, Masya Allah selfie udah sebelum acara aja udah semuanya difoto, sak bunga-bunganya difoto segala macam. Mohon maaf, kalau laki-laki yang nangis nggak ada biayanya. Mohon maaf, kalau yang nangis ke anak-anak Al-Azhar, mohon maaf itu Zaki nangis nggak ada biaya. Itu sabun muka aja nggak ada, itu mohon maaf itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki itu mandinya aja di Sungai Nil, Masya Allah luar biasa ini. Mohon maaf Bu, jangan dibayangkan Kairo itu juga seindah Magelang Bu, enggak, Kairo itu lebih jorok daripada Magelang. Tenang saja, saya sudah sering ke sana. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf, inilah kata misakon walido, maka diikat dengan sigot taklik. Di situ perlu data akurat, ada wali, ada saksi, karena ini perlu legitimasi sosial. Mohon maaf, tidak boleh main-main dengan misakon walido. Next, ya. Maka untuk itu, next ya, ini next. Saya persingkat aja, ini next ya. Ya. Menikah adalah kehidupan manusiawi. Next, ya. Maka setelah menikah Anda tetap jadi manusia. Tidak berubah jadi malaikat, maka pasti ada next ya, satu klik lagi, pasti ada kekurangan dan kelebihan karena amlil insani matamanna. Tidaklah harapan itu sama dengan kenyataan. Istri yang sekarang halus, lembut, boleh jadi nanti setelah nikah ketahuan. Makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Masya Allah. Suami yang sekarang halus, masih usia awal-awal nikah biasa. Setelah nikah mungkin dia galak, mungkin apa segala macam. Itu sangat mungkin. Anda perlu menyatukan itu
Maka harapan tidak sama dengan kenyataan. Yang Anda perlukan pertama adalah sabar. Kenapa sabar? Dari mulai malam pertama aja mulai sabar. Anda pernah mengalami bagaimana kadang-kadang laki dan perempuan itu beda dalam tidurnya. Ada seorang istri nggak bisa tidur kalau lampunya gelap. Merasa nggak bisa bernapas kalau gelap. Sementara laki-laki nggak bisa tidur kalau terang, maka harus digelapkan. Baru malam pertama aja dua-duanya berdebat mengenai saklar on off. Ya sudah, kalau gitu saya nyalain, kamu tidur dulu, begitu tidur dimatiin, begitu tidur dimatiin bangun, lu kok dimatiin? Selama malam suntuk nggak tidur, on off semuanya lampu ini semuanya. Hanya masalah lampu. Maka pasti ada kekurangan kesabaran. Nanti dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah menegaskan jelas, kalau kamu nggak suka pada suami, sabar. Nggak suka sama istri, sabar. Karena sekarang kutilang kurus tinggi langsing. Nanti suatu ketika akan jadi pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot, luar biasa. Sekarang kayak biola, sebentar lagi kayak gentong. Sekarang baunya masih Bulgari, Bilkadin, Lacoste, Josefita, Estee Lauder, wangi. Sebentar lagi bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, kerokan, terus kayak mertuamu. Maaf. Kerudungnya bagus, kebuka putih, dikira lehernya putih, koyok, salon pastung, trembel luar biasa. Ilfil sekarang bisa ke diskotik, sebentar lagi apotek, urusannya obat terus. Maka Anda pasti sabar. Kenapa? Harus sabar. Karena mohon maaf, karena yang terjadi nanti tidak semua harapan sama dengan kenyataan. Dari sabar ada yang disyukuri. Maka ayatnya katakan kalau kamu sabar, Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Istri kok gemuk? Alhamdulillah. Nanti kalau Kalimantan banjir nggak usah cari pelampung. Ayo, banjir mama tengkurap enak sekali ini. Karena di balik walikuli syai'in mazi'ah, setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Oh, istri kok gemuk? Orang gemuk itu pasti punya kelebihan, pasti itu. Sabar, juga pasti. Nggak usah sebutin semuanya. Oke, semuanya. Suami kok gemuk? Alhamdulillah. Karena banyak tamu-tamu undangan itu yang gemuk lebih gemuk suaminya daripada istrinya. Masya Allah, kok yang hamil malah laki-lakinya. Masya Allah, luar biasa. Ya, sekali lagi, fikir Anda terus menuntut ilmu karena tidak cukup ilmu di Al-Azhar. Ilmu kehidupan itu beda dengan ilmu yang ada di kitab. Next ya. Senantiasa zikir, maka Nabi bersabda, istri yang sabar tidak ada pahala baginya kecuali dia surga menunggunya. Demikian juga, mohon maaf, ya. Suami yang sabar pun juga Allah berikan pahala sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Karena Nabi Ayub punya kesabaran yang luar biasa terhadap istri. Dari mulai dia karena sempat ditinggalkan istri dan ternyata banyak istri-istri tipe Bu Ayub. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang. Nah itu pelakunya ada di situ, masa luar biasa ini. Ibu kalau mau nyuci baju, kok ada dolar di saku suami, sebelum dicuci, ibu ambil apa diserahkan suami? Oh dasar maling semuanya ini masalah. Diambil serahkan suami, siapa tahu itu uang bansos kok diambil, uang ya Masya Allah. Siapa tahu itu uang ekspor udang kok ya namanya. Oh, next ya, uang Covid kok diambil, ya. Paling tidak di dalam Al-Quran diceritakan ada 4 tipe. Pernikahan itu suami yang soleh, istrinya soleh, itu contohnya istri Rasulullah SAW dan Ibrahim AS. Ada yang suaminya soleh, istrinya maksiat, itu Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi Nuh luar biasa soleh, tapi istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Dan istrinya Nabi Lut namanya Bulut. Bunuh dan Bulut termasuk ini. Ada yang istrinya solihah, suaminya maksiat, contohnya Fir'aun dengan Asia. Dan mohon maaf, ada suaminya maksiat, istrinya juga maksiat. Siapa? Abu Lahab. Saya ingin membahas bagaimana menciptakan yang tipe pertama. Bagaimana soleh dan solihahnya seorang suami istri. Next. Ya. Untuk itu, ya. Next. Ini sudah nikah ini. Sudah nikah nggak perlu. Ancaman pembujang nggak perlu. Pokoknya Anda sudah melewati semuanya. Ya. Next. Ini kok sudah saya hapus kok masih muncul lagi. Next. Ya. Next, ya. Oke, stop. Atasnya lagi. Untuk itu sakinah. Allah mengikat Anda dengan mitsaqon walido untuk menciptakan 3 hal tadi. Sakinah,
mawaddah warohmah. Saya bahas mawaddah dulu yang singkat. Allah sengaja mengikat seseorang dengan mawaddah, langsung diambil oleh Allah dengan nama Allah sendiri, Al-Wadud, yaitu cinta tanpa pamrih. Dan mawaddah beda dengan mahabbah. Kalau mahabbah itu cinta tapi masih terpengaruh, cinta dengan suami masih ada harta, cinta pada istri karena ganteng, karena apa? Karena cantik. Kalau hanya karena cantik, karena kegantengan, saya sarankan gak usah cari istri, gak usah cari suami. Mohon maaf, cari aja yang wajahnya jelek-jelek, itu lebih konsisten, lebih kekeh, lebih istiqomah. Punya pasangan kok jelek, sampai tua pun jelek terus. Sudah mati pun tetap jelek. Kalau cantiknya muja tidak akan lama. Kalau karena kekayaannya enggak lama. Sudah nunggu warisan lagi, itu semuanya. Jadi tidak terlalu lama, maka jangan karena itu. Karena jangan sampai menikah diikat dengan mahabbah. Maka cinta Anda sebagaimana orang tua kepada anak. Anak kita itu sejelek apapun wajahnya, itu jauh lebih kita cintai daripada anak artis yang dia lebih cantik, lebih ganteng, lebih bening. Wajahnya menarik, wajah anak kita mendorong. Kalau enggak menarik berarti mendorong. Tapi tetap kita cintai. Bangun tidur bau saja kita ciumi. Karena itu anak kita. Itulah cinta mawaddah. Untuk memudahkan pemahaman Anda tentang mawaddah, kayak anak sendiri. Anaknya jelek loh. Oh bagus. Ora mungkin bagus dhewe, mesti ana sing luwih bagus. Diambungi padahal 200. Persing-persing malah disenengi. Kandhani itulah mawaddah. Kalau mahabbah itu cinta masih ada pamrih. Maka hubungannya bukan transaksional. Dalam surat An-Nisa ayat 19 ditegaskan jangan sampai suami gaji istri tergantung layanan istri. Karena ini bukan hubungan transaksional. Bukan hubungan bisnis. Maka nanti Zaki ngasih belanja kepada muja jangan tergantung kepada layanan. Loh biasanya 5 juta, ini 4 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masakmu gak enak ini, potong 1 juta. Kalau gitu ini rumah tangga apa rumah makan? Dengerin, Anda sedang membangun rumah tangga. Loh biasanya 10 juta, ini 9 juta 700, kurang 300 ribu. Lihat istri kamu miring nih, potong 300 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga muja, jangan melayani suami tergantung gaji. Minum kok pahit, ini kurang gula ini. Kemarin kurang 600, mana yang 600? Cucian enggak bersih kurang 800. Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop gimana? Yang 700 mana nanti dilanjut. Enggak boleh seperti itu. Anda sedang berhubungan suami istri. Untuk itu mawaddah. Mawaddah disambung dengan kata sakinah. Next. Ya. Sakinah next ya. Sakinah saya temukan paling tidak ada 6 kali di dalam Al-Quran. Pertama, sakinah diartikan dengan tempat tinggal. Makanya di Mesir, di Arab Saudi, kalau orang tanya rumah, itu aina taskun, di mana kamu bersakinah. Sakinah diartikan rumah. Maka tugas pertama, saya persingkat saja, tugas suami istri adalah bagaimana suami istri kerasan betah di rumah. Bagaimana muja nanti kalau Anda berkeluarga betul bagaimana bisa menjadikan Zaki betah di rumah. Kalau bisa kopi paling enak adalah kopi bikinan istri. Enggak bisa masak, go food. Sebelum suami datang sudah go food, suami datang pura-pura dipanasin. Kok enak banget, enak ya cuman pesen pakai jempol jadi enak sekali. Maka kalau ada suami sering datang terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Atau dari kantor pengen segera pulang, berarti dia sakinah, betah di rumah. Bagaimana betah di rumah? Betah di rumah tidak ada kaitannya dengan fasilitas. Saya tanya, Anda tahu enggak, rumah Rasulullah itu ada enggak kolam renangnya? Rumah Rasulullah itu AC-nya berapa PK? Rumah Rasulullah itu TV-nya berapa in? Rumah Rasulullah ada kulkasnya berapa pintu? Tetapi menjadikan keluarga sakinah. Maka tugas kita bagaimana rumah ini. Kalau perlu bikin rumah dibikin banyak burung, ada kolamnya. Kalau kayak rumah saya itu loh, rumahnya itu dikasih janda bolong, itu beli janda bolong yang banyak, itu janda semua janda ya bolong. Mohon maaf di Kalimantan ada janda bolong nggak Bu?
mohon maaf, janda bolong baru ngetren di sini untuk kerasan di rumah. Kalau perlu kuasai janda bolong, janda bundet, semuanya dikasih semuanya supaya kerasan di rumah. Maka membuat rumah yang baiti jannati, rumah yang surgawi. Yang kedua, sakinah dikaitkan dengan optimis berkaitan dengan perang Badar. Ketika perang Badar, 300 orang Muslim, orang Islam melawan 1000 orang menang. Maka tugas suami istri optimis bisa masuk surga. Dengan apa? Dengan amal agama. Setelah diikat dengan mawaddah, yang kedua menciptakan. Karena sakinah itu adalah dinamis. Dinamika yang harus diusahakan terus. Sudah punya cucu saja masih, mohon maaf orang tuamu aja sekarang masih mengusahakan sakinah terus. Terus, ini sesuatu yang kita usahakan terus-menerus. Yang ketiga, tidak boleh ada saling curiga berkaitan dengan perjanjian Aqobah. Ketika perjanjian Aqobah, orang Islam itu saling tidak mengenal secara dekat. Karena jangan-jangan ini baiat tapi enggak jelas. Dikira 01 ternyata 02, dikira 02 ternyata 01. Dikira muslim ternyata orang-orang kafir Quraisy yang mata-mata. Dikira cebong ternyata kampret. Dikira kadrun ternyata cebong segala macam. Padahal cebong sama kampret sudah bersatu jadi cempret sekarang ini. Tapi masih ada luka politik seperti itu, maka Allah turunkan sakinatu fi qulubihim, diturunkan sakinah supaya mohon maaf, supaya tidak saling curiga. Maka tugas suami istri jangan saling mencurigai. Dimulai dari handphone. Mulai hari ini handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa dipakai suami. Mulai hari ini. Kalau perlu handphone suami serahkan istri seminggu biar dipakai istrinya. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Itu sama aja itu. Maka lihat hubungan suami istri dimulai dari handphone. Kalau handphone dibawa kemana-mana dibawa disentuh istrinya marah-marah, itu suami-suami yang enggak beres. Lihat kalau istri telepon namanya apa? Namanya Muja, kok diterus Yayang, Bebek, Cinta, My Love masih bagus. Tapi kalau istri telepon yang muncul namanya adalah Mabes Polri, Makobrimob, Baris Krim, wah luar biasa. Ini sudah masalah. Apalagi namanya Muja, tapi ditulis, wah Mak Lampir. Wah Mak Lampir tiba ada masalah ini. Maka dimulai dari handphone. Mohon maaf, handphone itu punya pengaruh yang luar biasa. Karena istri di zaman No itu kadang-kadang dipermasalahkan para suami. Banyak yang curhat kepada saya. Gimana istri saya itu lebih lekat kepada handphone daripada kepada saya. Sudah tidur saja di dalam selimut memancarkan nur, bercahaya di dalam selimut. Dikira wajahnya bercahaya, ternyata mainan handphone di dalam selimut. Ini wajah wanita-wanita. Yang keempat, tidak boleh saling mencurigai. Yang keempat, tidak boleh saling menyakiti. Berkenaan Nabi Yusuf ketika itu mau diperdaya, tapi di viral Instagram, Facebook segala macam, ternyata Yusuf Zulaikha memperkosa budaknya. Maka diundang seluruh wanita sak Magelang, sak Kalimantan kumpulkan di Artos. Begitu sudah dikumpulkan, maka pinter dikasih buah, terus dikasih sakinah. Orang Arab dulu menyebut pisau dengan mutyah. Tapi sejak turun ayat ini konon katanya sampai hari ini berubah menjadi sakinah. Yaitu pisau yang tajam. Yang sampai melukai pun tidak merasakan. Itulah suami istri. Tidak boleh saling menyakiti. Maka begitu Yusuf dipanggil. Wa qata'a aydiyahunna hadza malakun karim. Ini bukan manusia biasa. Ini malaikat. Ini bukan sembarang ustadz. Bukan sembarang manusia. Ini ganteng banget. Maka bagaimana suami istri tidak saling menyakiti. Ini penting. Maka Rasulullah itu manggil istrinya saja tidak pernah dengan panggilan yang menyakitkan. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Suami ibu hitam nggak boleh panggil black si black nggak boleh. Suaminya budak panggil budak nggak boleh. Kalau terpaksa budak panggil Mas Agus, aku Agus agak gundul sedikit misalnya gitulah itu. Misalnya artinya apa? Istrinya gemuk nggak boleh panggil dut nggak boleh. Tapi kalau gendut ya jangan panggil sing langsing, itu menyinggung lagi. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah ini indah sekali. Pokoknya wahai Tuhan besar, indah sekali. Inilah maka jangan. Yang terakhir, tidak boleh saling mengganggu, sakinah itu.
berkenaan dengan hadis itu kalau kamu sudah mendengar iqamah, kamu harus bergabung harus dengan sakinah. Yaitu jangan ngos-ngosan, jangan berburu, jangan taswis. Bermakmum bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa biar kelihatan lulusan IAIN, SAG, sarjana alam gaib, luar biasa. Padahal sedang bermakmum, tidak boleh saling mengganggu. Secara internal jangan mengganggu, secara eksternal juga enggak. Itulah sakinah. Next ya. Rahmah akan muncul kalau ada kebersamaan terus ya. Next ya. Next. Ya, next. Ya. Kata kuncinya aja atas ya. Kata kuncinya itu mohon maaf, Anda menikah itu next aja. Next. Ya. Anda nikah ya itu tadi, stop. Ya, ada dua kata yang Anda ingat. Bukan sekedar nakaha tapi juga zawaja. Angkahtuka wa zawajtuka. Itu bedanya pernikahan muslim dengan non muslim. Kalau orang Islam berarti kawin, kalau ini enggak. Dikawinkan dan dipasangkan. Jadi bukan hanya dipasangkan tapi dihimpun, bukan hanya kontrak seksual. Karena pasangan itu bisa untuk laki, bisa untuk perempuan, zaujun itu, mohon maaf Anda lebih tahu dari saya. Pernikahan itu menjadikan azwajun, jadi kalau tidak ada ikatan nikah, enggak ada sakinah. Maka kata angkahtuka wa zawajtuka. Dua kata ini sering tidak boleh hanya dinikahkan saja, tapi juga dizaujunkan, yaitu dizawajkan supaya Anda sudah menjadi pasangan. Namanya juga pasangan. Apa makna pasangan? Next. Ini tolong Anda terus ya. Ya. Terus. Ya. Terus. Ya, terus ya. Ini ayat-ayatnya dia lebih hafal soalnya. Ya, saya cari-cari yang kira-kira enggak hafal. 1. Pasangan itu ibaratkan sepatu. Sepatu itu pasangan. Kanan dan kiri tapi serasi. Maka Anda tidak bisa menggantikan istri, enggak bisa menggantikan suami, tetapi tetap berpasangan. Maka dalam Islam enggak boleh tarojul, laki-laki ke wanita-wanitaan, wanita ke laki-lakian. Maka enggak boleh nikah dengan sejenis, karena itu bukan pasangan. Karena sebenarnya zaujun tidak hanya untuk suami istri, siang dan malam itu juga zaujun. Panas dan dingin itu juga zaujun. Lapar dan kenyang, karena ada yang kenyang sejak tausiah sudah habis, ini terutama di sana itu lingkungan depannya Pak Karton, depannya itu sudah langsung habis semuanya itu. Yang lain masih utuh-utuh, yang sana sudah masuk tas, masuk ini semuanya. Ada lapar dan kenyang itu tempatnya, iya itu tempatnya Pak. Kalau itu semuanya itu sudah banyak itu semuanya. Mohon maaf, itu juga pasangan. Pasangan itu berbeda, tapi serasi. Laki dan perempuan itu berbeda, dan itulah pasangan. Yang kedua, saat berjalan tidak, dia selalu kompak. Artinya apa? Tidak pernah dia berjalan itu satu tujuan. Walaupun depan, belakang saling bergantian, dan mohon maaf tidak pernah ganti posisi, tak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Ada kanan kiri, dan tidak pernah ada yang bosen. Wah, bosen dengan kaki kanan pakai sepatu kiri, kaki kiri sepatu kanan nggak bisa, maka mohon maaf sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi. Dan bila yang satu itu hilang, yang lain tidak memiliki arti. Maka orang Jawa mengatakan Anda garwo, si garaning nyowo. Maka sejak saat itu Anda dipasangkan. Next ya. Ini MC-nya ada mana tadi? Ya, MC-nya tadi mana? Bacain dong, biar saya nggak nengok, ini biar nggak ngantuk. Saya tahu saya serius ditinggal billahi taufik walhidayah. Ayo, sini ya. Sepatu. Ya. Tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Anda lihat sepatu tidak pernah nginjek, tidak pernah saling nendang, dan itu suami istri. Jangan nginjek, jangan. Kenapa? Karena inilah sepatu pasangan, saling kompak, saling mengisi. Punya posisi masing-masing. Untuk kerja yang bagus laki-laki, untuk hamil yang bagus perempuan. Oh, saya aja yang hamil, kacau kalau yang hamil laki-laki, kacau dunia ini. Hamil 8 bulan malah basket, hamil 9 bulan malah futsal, lahirnya jenglot lah, jadi prematur semuanya. Nah, maka sengaja untuk hamil perempuan, maka jangan saling itu. Artinya apa? Saling melengkapi. Next ya. Apabila yang satu sakit karena robek,
hingga harus dijahit, maka yang lain setia menunggunya. Jadi lainnya setia menunggu. Bukan asal jelek sedikit terus ganti, nanti buka cabang di mana, mudah pindah ke lain hati, mudah pindah ke lain body. Di Mesir ada, di Kalimantan ada, di Magelang ada, di mana. Setiap ganti nanti anaknya 6 anak pertama semua. Ganti enggak cocok nih, ganti enggak cocok enggak. Pasti nanti ada ketidakcocokan, tapi justru ini dicocok-cocokkan. Kenapa? Inilah pasangan. Next, yuk. Walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu di depan, yang lain di belakang. Ya. Namun tidak akan pernah tinggalkan satu sama yang lain. Ya. Walaupun nanti ada depan belakang, tapi dia tidak saling ninggal. Karena tujuan bareng supaya menciptakan al-jannatu dunal jannah. Itu. Nanti banyak tipsnya, itu semuanya. Karena saya punya kajian setiap hari Sabtu dengan para asatidz yang di tengah-tengah itu setiap ini kita punya kayak bahsul masail, kayak majlis tarjih, itu namanya El Kalam. Nanti Anda banyak konsultasi. Ini sudah ratusan, lebih dari 100 orang masalah yang belum selesai di para ustadz-ustadz. Ada Ustadz Joko di situ, ada Ustadz Parman, ada Ustadz Estu di situ. Semuanya mohon maaf, itu nanti akan bahas. Nanti Anda follow saja di Instagram saya, tapi baru dibajak sekarang, baru diperbaiki. @ustadzwijayanto_official. Ya, nanti akan saya perjelas lagi risalahnya karena Anda sudah ada pengetahuan, tapi pengalamannya diperlukan. Namanya juga sepatu sejalan sampai tua, sepatu serasi sampai tua, kalau perlu sesurga sampai tua. Terus surga dunia saya akhirat. Untuk itu next ya, saya persingkat saja. Bagaimana amalan praktisnya? Next ya. Ya, contoh. Karena rata-rata orang yang cerai karena kurangnya kebersamaan. Maka tugas Anda adalah bagaimana ada kebersamaan. Makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Lihat orang yang cerai, tanya apakah dia sering sholat bareng, apakah sering baca Quran bareng, puasa bareng, maka amal yadullah ma'al jamaah. Maka kunci pertama bikin amalan kebersamaan. Saya di rumah terpaksa bikin kolam bukan untuk apa-apa, biar ada kebersamaan. Ada waktunya suami istri itu biar di kolam. Nah, kenapa? Karena kalau kita mohon maaf di mobil aja nggak bisa kebersamaan. Kita asik nyopir, anak-anak mainan handphone. Kita enak-enak, maka kalau seminggu sekali di kolam renang semuanya masuk. Karena nggak mungkin anak-anak mainan handphone, ini mainan handphone di kolam renang. Merapat keluarga di kolam renang. Kalau perlu nanti seminggu sekali dimasuk di kali situ ya. Itu semuanya itu satu keluarga. Itu semuanya. Kenapa? Karena kurangnya kebersamaan. Rasulullah itu minum saja. Rasulullah itu kalau minum, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah itu kalau minum, bismillahirrahmanirrahim. Cuman diminum separuh. Kenapa diminum separuh? Karena untuk membawa kebersamaan, maka yang separuh diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Jadi Rasulullah minumnya sini, tempelkan di sini. Mohon maaf. Enggak seperti orang Magelang. Bapak sini lah, aku sini. Enggak. Ini. Bahkan kalau makan apel, makan buah, Rasulullah itu sering hanya digigit sedikit. Kenapa? Biar nanti bergantian. Dan hebatnya istri Rasulullah itu melanjutkan di mana bekas gigi tadi. Sehingga kadang-kadang berkali-kali gigitan hanya satu buah kecil. Enggak seperti wong Kalimantan. Makan tinggal sedikit nih untuk kamu, ini tinggal separuh. Enggak, begitu rupa. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak. Ya Rasulullah, sisakan untukku. Kenapa aku habiskan? Ya Habibah, ya Ummul Mukminin, ya Humairah, itu panggilan Aisyah radhiyallahu anha. Maka mulai nanti buat panggilan yang bagus ya. Itu karena Ummul Mukminin itu putih kemerah-merahan. Jadi pipinya kayak muja sekarang ini. Ini kayak apel Australia. Ini apel Australia. Ini kalau yang di bawah bukan apel Australia. Itu kayak salak. Ini kayak manggis ya. Itu mengkilap tapi hitam. Ya namanya itu. Mohon maaf sekali lagi. Jadi cemokot, hidungnya itu kemites, matanya cemulek, bibirnya itu cemokot, bodinya itu kemelon. Nah, istrimu pasti nggak tahu, nanti kasih tahu. Ya pokoknya. Mohon maaf itu.
Kenapa kau habiskan ya Rasulullah, sisakan untukku. Engkau yang ngajarkan tapi engkau sendiri jarkoni, iso ngajar lang lakoni. Kenapa kau habiskan? Ya istriku maafkan aku, saya terlalu haus maka saya habiskan. Kalau memang habis ya saya ambilkan lagi, maka dibikinkan kembali. Tapi sampai di dapur Ummul Minin menangis saja. Ya Allah, jangan-jangan gelas ini yang menjadi hijab saya menuju surga. Jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas. Ternyata apa? Ummul Minin itu bikinnya minum tadi sebelum subuh. Gelap. Di dapur Rasulullah gelap, ternyata di dapur itu gulanya utuh, garamnya habis. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah larutan garam, maka dihabiskan. Inilah Rasulullah menjaga perasaan istri. Karena asinya kayak upil. Berarti pernah makan upil Bu, kok tahu? Memang upil asin ya. Maka dihabiskan, karena kalau diminum separuh, istri Rasulullah nanti akan menjadi tersinggung. Inilah hebatnya Rasulullah, menjaga perasaan istri. Maka muja untuk menguji suamimu. Besok pagi, tolong habis subuh bikin minum, dikasih garam 5 sendok. Apa respon Zaki, itulah kualitas suamimu. Siratnya, wong wedok micek tok, kalau orang ini masa luar biasa. Jadi ini kebersamaan. Next ya, persingkat aja yuk ya. Dan Rasulullah itu mohon maaf selalu romantis di dalam banyak hal, sering makan. Bacain, iya ini nasihat untuk dirimu soalnya. Ya. Makan, minum, mandi dan tidur serba berduaan. Ya, Rasulullah itu makan bareng, kadang-kadang mohon maaf mandi pun bareng, sering berebut gayung. Sisakan untukku. Nah, terus lomba lari. Rasulullah itu sering lomba lari sama. Mulai besok keliling Kiai Langgeng sana sama muter sama suami istri. Minimal gues kayak saya sama istri saya. Ya, ini. Ya, terus kulineran. Rasulullah itu makan bareng kuliner. Yuk. Menonton dan senantiasa berpergian bersama. Bepergian bersama, nonton bareng. Kadang-kadang nonton balap kuda itu, mohon maaf, Aisyah itu sengaja nempel itu bukan karena lihat-lihat itu, cuman pengen nempel. Jadi diajak nonton itu. Jadi Rasulullah itu juga kadang-kadang ngajak istrinya nonton sana, nonton sini. Next terus. Tetap romantis meski saat haid. Walaupun saat haid saja tetap tidur bareng. Cuman enggak intercourse seksual. Jadi boleh KNP, kissing boleh, necking boleh, petting boleh. Tahu ya kissing, tahu kissing. Kissing itu di toilet itu, kissingnya itu namanya necking. Ya enggak boleh hanya intercourse seksual saja. Karena kemesraan tetap dibangun. Seorang suami dilaknat malaikat sampai pagi, kalau tidur masih membawa kemarahan pada istri, maka sebelum tidur disunahkan berhadapan-hadapan. Perkara setelah tidur putar kayak gangsingan, kayak mertuamu, silahkan. Tapi awalnya adalah bagaimana saling meridhokan. Terus? Yap, akan tetap beribadah. Ya, terus, next, ya. Terus, next, ya. Terus, baca, ya. Bergandengan tangan. Sungguh bila seorang suami memandang istrinya dengan rasa kasih sayang, dan istrinya juga memandang suaminya dengan rasa kasih sayang pula, maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih sayang. Suami istri itu sunahnya kalau gandengan ini. Kalau jalan coba tangan kiri sama tangan kanan. Gini coba. Udah sah aja kok bingung. Tadi aja gitu-gitu. Ya semuanya itu. Maka dosanya gugur dari celah-celah jarinya. Saya sering lihat begini memang di mal-mal itu seorang suami gandeng kenceng, tak pikir karena mesra merasakan hadis ini. Ternyata kalau nggak digandeng itu istrinya ngambil apa-apa di mal itu masuk luar biasa. Ada yang tua-tua juga tadi masuk di itu digandeng kenceng. Kok mesra toh Bu? Oh kalau nggak saya gandeng jatuh ini masuk luar biasa udah tua-tua. Luar biasa. Gandengan tangan saja mulai besok menggugurkan dosa. Mohon maaf kalau perlu besok gandeng tangan suami istri, bapak ibu semuanya, terus keliling komplek. Ngapain? Gugurkan dosa. Lah kok jauh banget dosanya akeh. Luar biasa nih. Indah sekali. Gandengan tangan. Indah sekali. Next, yuk. Ayo terus aja next. Ya. Terus. Ya.
Mau mengerti dan memaafkan, mengajarkan itu lomba, lari, bahkan Rasulullah terus menggigit bekas tadi sudah saya sampaikan, membelai. Next, yang belum saya terangkan, ya cepat. Rasulullah SAW biasa setiap hari tidak melupakan untuk mengunjungi kami, para istrinya, seorang demi seorang. Beliau menghampirinya dan membelainya, sekalipun tidak mencampurinya, sehingga sampai ke tempat istri yang tiba gilirannya, lalu bermalam di situ. Artinya Rasulullah membagi kasih sayang itu walaupun sedang menstruasi saja tetap memberi kasih sayang. Nah, itu betapa memang kemesraan, romantisme itu dibangun terus karena untuk menjaga itu. Next itu, yuk mencium istri pada dalam keadaan puasa saja. Mohon maaf, Rasulullah itu ini dalil bahwa sentuhan suami istri itu ada yang berpendapat tidak batal karena Rasulullah melakukan. Atau dibaca aja, dibaca. Ya. Mencium istri. Bahwasanya suatu hari Rasulullah ingin berangkat ke masjid. Sebelum melangkah keluar, beliau sempatkan untuk mencium mesra Aisyah. Aisyah menceritakan, Rasulullah SAW menciumku, kemudian beliau pergi ke masjid untuk sholat tanpa memperbarui wudunya. Jadi habis wudu, bapak-bapak mencium istri. Bahkan Rasulullah karena rumahnya bersebelahan masjid, setelah wudu itu dijulurkan kepalanya, disisiri. Maka ibu-ibu nanti setiap hari lihat, kalau suami habis wudu pegang kepalanya, sisiri. Itu adalah bagian dari sunnah Rasul. Itu next ya. Ya, walaupun dalam keadaan puasa saja Rasulullah masih mencium dan tidak batal puasanya. Next, ya, asal dilanjutkan, tidak dilanjutkan dengan yang lain, makan minum, next sudah, yuk. Ya biar segera selesai aja. Ya. Jadi terus bahkan tidur seranjang itu Rasulullah selalu tidur seranjang walau dalam keadaan menstruasi, walau dalam keadaan haid itu. Bahkan, yuk terakhir, bahkan ya. Terus, ya ini dibaca karena untuk penutup saya. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, aku biasa mandi bersama Rasulullah dalam satu tempat mandi. Antara tanganku dan tangan beliau saling bergantian mengambil air. Tetapi beliau mendahului aku, sehingga aku berkata, sisakan untukku ya Rasulullah, sisakan untukku. Ketika itu kami sedang junub. Ya, artinya Rasulullah biasa rebutan gayung. Maka tolong Bapak Ibu pulang dari sini beli gayung untuk bikin ini dan rebutan. Oh, sisakan tuh gludak-gludak. Mama ngapain? Sunnah Rasul, luar biasa. Indah sekali bagaimana kemesraan Anda bangun. Ini contoh-contoh kecil. Karena sekarang banyaknya divorce karena kurang kebersamaan. Makan bareng, tidur bareng, beli mobil aja putuskan bareng. Tapi gimana saya pengen hitam, istri pengen putih. Ya beli dua, itu aja kok repot. Tirulah saya, itu semuanya udah saja. Nggak cukup beli satu, separuh dicat hitam, separuh cat putih. Yang senang hitam biar depan, yang senang putih di belakang. Gitu aja repot. Kalau bisa sa'atain, rok'atain, kotrotain. Jam 2 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata, 2 orang suami istri. Dan indah sekali kalau walaupun tidak tiap hari. Minimal seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali ya sebulan sekali nggak bisa ya 3 bulan sekali, nggak bisa ya setahun sekali pas tarweh gitu. Kalau itu nggak bisa itu terlalu kata calon presidennya nggak jadi Rhoma Irama. Saya dukung sepenuhnya tapi berseberangan dengan SBY karena dia mau ngambil istrinya. Ani kembali akhirnya nggak jadi karena serangan SBY. Maka indah kalau Anda mohon maaf bisa ini karena Rasulullah biasa tidur, biasa tahajud, bahkan ada kaki Aisyah. Dan berapa kali Rasulullah itu di tengah mau sujud minggirkan dulu. Maka nanti kalau Zaki tahajud kamu langsung pindah tidur, begitu mau sujud ambil tuh kaki semuanya. Insya Allah nggak disingkirkan, wedok, tendang luar biasa. Ini indah sekali kalau Anda jalin kebersamaan. Jaga kebersamaan Anda tentang pernikahan ini. Next, ya terus. Ya biar terus. Ini contoh bagaimana dorongan istri itu penting bagi suami. Ya, suami yang sukses itu mohon maaf, lihat baik-baik. Suami yang sukses itu karena ada dorongan istri. Ya, maka seringlah dorong suami. Next, ya.
Anda. Sukses suami berawal dari dua. Dibaca aja. Ini karena istri ya. Saya sebagai istri mendoakan suami dimanapun ia berada. Katanya, sukses suami berawal dari doa seorang istri. Kalau suaminya macam-macam, doa juga menyesuaikan. Iya, doa istri akan macam-macam. Maka nanti ada 4 doa istri kalau suami pergi. 1, jagalah matanya. 2, jagalah hatinya. 3, jagalah hartanya. Dan gantilah keburukan suami dengan kebaikan. Kemaksiatan dengan ketaatan. 4 itu doa kalau suami sekarang pergi. Karena saingan Anda berat. Di mal-mal itu wah kutilang kurus tinggi langsing, sementara di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut. Sana kayak biola, di rumah kayak gentong. Masya Allah, nanti saingannya banyak. Kenapa? Karena sekarang istri-istri ini, mohon maaf, sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suami, tapi istri zaman sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Keluar rumah dandan, kerudung 12 meter, putar sana putar sini, naikkan lagi, turunkan lagi. Kerudung zaman sekarang, zaman now, itu miring separuh. Jadi kena mata satu ke bajak laut, luar biasa. Sementara di rumah kadang-kadang daster seminggu digantung, dipakai. Kadang-kadang daster satu peniti ini 8, Masya Allah luar biasa. Next ya. Biar. Ya next. Terus. Ketika menikah, maka Anda tidak sedang mencari istri, tapi Anda sedang mencari ibu bagi anak Anda, mencari bapak bagi anak Anda. Terus. Ketika melamar, Anda tidak melamar kepada Pak Mas'ud, tapi melamarmu kepada Allah. Terus, ketika akad nikah, Anda janjinya bukan janji kepada mertua, janji kepada Allah. Terus. Ini saya ingatkan kembali aja, ya. Resepsi pernikahan itu saya suruh nyatat tadi, karena nanti harus minta maaf. Next. Terus itu nanti kalau sudah terus klik nggak selesai tuh udah kesel ya. Terus ini kalau di TV udah tanda tangan 6 kali saya ini lupa belum saya edit ya. Terus nanti memiliki anak nanti aja ngundang saya lagi pas akikoh ya. Ini udahnya terus ini terus ini. Pokoknya Anda gabung di Bias nanti pokoknya pulang langsung saya bikinkan sekolah baru untuk Anda. Ya terus ya. Ini kok masih terus. Ya, biasanya perjalanan pernikahan seperti ini. Tolong perhatikan baik-baik, misalkan Anda istri saya suami. Tolong dibaca baik-baik, sederhana tapi ini pembelajaran. Anda suami, Anda istri, saya suami ya. Oke. Akhirnya aku sudah menunggu saat ini untuk tiba. Apakah kau rela kalau aku pergi? Iya, tentu tidak. Jangan pernah kau berpikir seperti itu. Apakah kamu mencintaiku? Tentu selamanya akan tetap begitu. Apakah kau akan pernah selingkuh? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal seburuk itu. Maukah kau menciumku? Iya. Sayangku. Iya. Itu awal nikah. Tapi nanti kalau sudah lama seperti mertua Anda, dibalik dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Sayangku. Ya. Maukah kau menciumku? Tidak. Aku tak akan pernah melakukan hal seburuk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela kalau aku pergi? Akhirnya aku sudah menunggu saat ini akan tiba. Saya tidak ingin berakhir pernikahan Anda dari bawah ke atas, tapi betul-betul dari atas ke bawah itu Anda camkan baik-baik. Ini hanya reka-rekaan saya, tidak usah terlalu dipikirkan. Tapi prinsipnya mudah-mudahan keluarga Anda jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Mohon maaf, setelah nikah orang tua Anda adalah 2. Mertua juga orang tua Anda. Dan para ustadz-ustadz yang ada, guru-guru Anda di Bias dulu. Dan seluruh guru masyaih-masyaih Anda di Mesir. Semua orang tua dalam Islam ada 3. 1 orang tua, 2 mertua. Ini semuanya anggaplah mertua Anda dan ini surga Anda. Setelah itu Anda punya anak, beri nafkah yang halal dan thayyib dan didiklah dengan keislaman. Satu saja tugas Anda, Robbi habli minas solihin. Jadikan
anak-anak Anda anak-anak yang soleh. Maka harus dididik, dibina anak soleh. Saya ulang, bukan Robbi habli al-azhar, enggak ada. Robbi habli minas solihin. Jadikan anak-anak kita ini soleh. Dan tempat untuk mendidik soleh hanya di bias, bina anak soleh. Ya. Enggak ada bina anak tunas melati, itu ada. Enggak ada bina anak al-azhar, enggak ada. Adanya bina anak soleh, artinya Robbi habli minas solihin. Tidak ada Robbi habli al-azhari gitu, enggak. Itu ya, mudah-mudahan Anda paham maksud saya. Jadi Anda tidak boleh lepas dari bias, karena Anda jangan sampai wala tansalul fadla bainakum, jangan melakukan kebaikan. Sekali lagi, karena sudah sampai anak, nanti akan kita bicarakan kembali mengenai parenting. Sudah, itu saja. Ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik, kalau tidak ada dari audien, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya rasa itu ada. Mungkin dari enggak ada. Baik, kalau enggak ada, saya rasa itu saja. Masih banyak sih sebetulnya, cuman sengaja ini aja karena sudah di luar kontrak, ini sudah terlalu banyak. Saya ikut mendoakan, mudah-mudahan yang ada di sini semuanya, yang sakit-sakit Allah berikan kesembuhan, yang punya masalah dalam hidup diberi penyelesaian yang terbaik. Amin. Yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Yang baru saja keluarga bias juga baru berduka, mudah-mudahan husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya, disurgakannya. Dan juga mohon maaf yang anak-anaknya belum soleh, mudah-mudahan disolehkan, dibias, disekolahkan di bias. Dan mohon maaf yang masih jomblo-jomblo yang hadir, mudah-mudahan didekatkan dengan jodohnya. Yang sudah ada pasangan belum ada anak, mudah-mudahan pulang dari sini langsung hamil. Semuanya yang punya utang piutang belum lunas, mudah-mudahan Allah jadikan lupa orang yang menghutanginya. Ya. Amin, kencang utangnya banyak ini. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amai kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jawaazikal kalim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu wa alaika wa jama'akum fi khair. Kurang lebih mohon maaf walafu minkum. Menawi wonten sasasrul ngatur munamun ingkang wonten melaning menggalih kula nyuwun lumunting samudra pangasami kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan gisel. Enggak ada hubungannya. Sudah, saya rasa itu saja. Pokoknya kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang tolong pas akikoh ngundang saya lagi. Nanti sudah. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita bersama dengarkan tausiah dari Ustadz Wijayanto berserta doa penutup. Yang mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah yang menjadi bekal kedua mempelai guna membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Untuk Ustadz Wijayanto dengan Ibu Ulaya, mohon berkenan untuk naik ke atas panggung untuk berfoto-foto dengan mempelai.